Om Swastiastu. Kali ini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengempu Ibu Igusti Agung Oka Sudiatnyani, SEM SIAK. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ferayanti dengan NIM 211564405. Saya dari kelas 1E dengan program studi D4 Akuntansi Manajerial, jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Bali. Baik, langsung saja ke presentasi. Kali ini saya akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah akuntansi di dunia, yang kedua sejarah akuntansi di Indonesia, dan yang ketiga yaitu pengertian akuntansi. Yang pertama saya akan membahas mengenai sejarah akuntansi di dunia. Sejarah akuntansi dimulai sejak saat manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Berawal dari hal itu, kemudian akuntansi disebut sebagai seni pencatatan. Dalam sejarah, akuntansi mulai dikenal pada tahun 1494. Ilmu akuntansi muncul pertama kali di Italia yang dicetuskan oleh Lucas Pacioli. Di dunia, sejarah perkembangan akuntansi dibagi menjadi 3 periode. 3 periode tersebut yaitu yang pertama terjadi pada periode 4000 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi. Periode kedua terjadi pada 1300 Masehi sampai 1850 Masehi, dan periode ketiga terjadi pada 1850 Masehi sampai sekarang. Yang pertama, saya akan membahas sejarah perkembangan akuntansi yang terjadi pada periode 4000 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi. Pada periode ini, akuntansi merupakan pencatatan yang sangat sederhana. Awal mula ilmu akuntansi masih sangat terbatas dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan belum seperti saat ini. Pada periode ini, penggunaan ilmu akuntansi masih sangat baru dan dibuat dengan sangat sederhana. Sejarah mengenai praktik akuntansi ditemukan di daerah Mesir kuno pada tahun 3200 sebelum Masehi. Saat itu, telah dikenal 2 teknik akuntansi yang berlaku pada waktu yang bersamaan. Teknik pertama adalah sejenis koin dengan bentuk tertentu yang disimpan dan ditandai, serta kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Sementara, teknik yang kedua menggunakan sejenis token yang disimpan dalam bentuk lebih besar dengan berbagai jenis yang lebih kompleks dibandingkan dengan koin. Selain itu, berdasarkan penjelasan dalam buku teori akuntansi, catatan mirip akuntansi juga ditemukan di reruntuhan tembok bangunan dari peradaban Babilonia yang diperkirakan ditulis pada tahun 4000 sebelum Masehi. Catatan akuntansi dalam bentuk sederhana juga ditemukan pada sisa-sisa peninggalan peradaban Yunani kuno dan Roma kuno. Namun, akuntansi pada masa ratusan abad silam masih bersifat pencatatan dan belum dapat disebut sebagai ilmu akuntansi. Selanjutnya yaitu yang terjadi pada periode kedua, pada 1300 Masehi sampai 1850 Masehi. Periode kedua merupakan perkembangan dari periode sebelumnya. Pada periode ini lahir double entry bookkeeping, atau pembukuan double entry yang merupakan konsep transaksi di mana setiap transaksi di dalamnya akan melibatkan minimal 2 akun. Kemudian pada tahun 1494, sistem pencatatan akuntansi lebih sistematis diperkenalkan oleh Fra Luca Bartolomeo de Pacioli atau yang sering disebut dengan Luca Pacioli, seorang ahli matematika dan pemuka agama berkebangsaan Italia. Luca memperkenalkan 2 kegiatan pencatatan. Yang pertama yaitu kegiatan pencatatan penarikan pajak atau sewa. Kegiatan yang kedua yaitu pencatatan perjalanan perdagangan per 1 kali jalan. Kegiatan itu dicatat dengan teratur dan berkelanjutan. Sistem pencatatan yang diperkenalkan oleh Luca itulah yang disebut dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Kegiatan pencatatan itu mengilhami Luca untuk menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, Proportion et Proportionalita. Buku ini menjelaskan kegiatan pembukuan di Venesia yang kemudian dikenal dengan metode Venesia atau metode Italia. Menurut Luca, tujuan kegiatan pembukuan pada saat itu adalah untuk memberikan informasi yang tepat waktu bagi para pedagang soal aset yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Meskipun begitu, kembali mengutip buku teori akuntansi, Luca Pacioli sebenarnya bukan orang pertama yang menemukan sistem pembukuan double entry accounting.
Oleh sebab itu, Luca mengakui bahwa sistem tersebut sudah berkembang paling tidak 100 tahun di Venesia ketika dia menulis bukunya. Lalu kita ke periode yang terakhir, yaitu yang terjadi pada 1850 Masehi sampai sekarang. Pada periode ini, ilmu akuntansi berkembang dengan pesat. Perkembangan pemikiran akuntansi tidak hanya mengenai debit kredit saja, tetapi sudah menyentuh kehidupan di dalam masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi berdampak pada perubahan ilmu akuntansi modern. Perkembangan akuntansi semakin pesat usai revolusi industri di Eropa. Revolusi industri ini mendorong kemunculan akuntansi biaya yang melengkapi administrasi keuangan, laba rugi, dan neraca yang sudah ada sebelumnya. Buku Robert Hamilton yang berjudul Introduction to Merchandise menjadi sumber otoritatif pertama yang memuat informasi mengenai akuntansi biaya. Kemudian, perkembangan ilmu akuntansi menjadi semakin kompleks pada abad ke-19, yakni saat depreciation accounting atau depresiasi dianggap biaya, dan industrial accounting mulai dikenal luas. Demikianlah seiring dengan tumbuh pesatnya industri di dunia barat, akuntansi pun berkembang di Amerika Serikat dan Eropa. Memasuki abad 20, akuntansi yang dipraktikkan di Inggris dan Amerika Serikat berkembang menjadi dua cabang, yaitu financial accounting dan cost accounting. Pada tahun 1930, New York Stock Exchange dan American Institute of Certified Public Accountant membahas dan menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan dan saham mereka yang terdaftar pada bursa saham akan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi. Selanjutnya kita ke topik pembahasan yang kedua, yaitu sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia sebenarnya telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, akuntansi telah masuk ke Indonesia, namun hal tersebut tidak bisa dibuktikan karena tidak ada bukti yang dapat menguatkannya. Pada tahun 1642 adalah awal mula akuntansi diterapkan di Indonesia, walaupun bukti mengenai penerapan akuntansi itu baru ada di dalam pembukaan Ampion Society pada tahun 1747. Sejarah akuntansi di Indonesia juga terjadi pada dua masa, yaitu masa kolonial Belanda dan masa setelah kemerdekaan. Yang pertama, saya akan membahas sejarah akuntansi di Indonesia yang terjadi pada masa kolonial Belanda. Akuntansi modern diterapkan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1842. Pada saat itu, Gubernur Belanda dari Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang penerimaan kas, piutang, anggaran untuk garnisun, dan pengiriman kapal di Batavia menggunakan jurnal. Pada masa itu, banyak pengusaha Belanda menanamkan modal di Indonesia. Mereka menerapkan sistem pembukuan yang dianjurkan oleh Luca Pacioli, yaitu double entry atau pembukuan berpasangan. Pada tahun 1915, berdirilah Jawatan Akuntan Negara yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Kemudian, pada tahun 1918, didirikan kantor akuntan di Indonesia oleh Freys dan Hoogweg, dan pada tahun 1920, berdiri pula kantor akuntan H.Y. Forens dan Jawatan Akuntan Pajak. Pada 1929, terdapat orang Indonesia pertama yang tercatat bekerja di bidang akuntansi. Dia adalah J.D. Messi yang bekerja sebagai pemegang buku Jawatan Akuntan Pajak. Lalu dilanjutkan pada masa setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia mulai memiliki kesempatan untuk mengirimkan anak-anak bangsa untuk belajar akuntansi di luar negeri. Hal ini mendukung perintisan pendidikan akuntansi di tanah air. Pendidikan akuntansi di Indonesia mulai dirintis pada tahun 1952 oleh Universitas Indonesia atau UI dengan membuka program studi akuntansi. Pada tahun yang sama, pemerintah RI juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1952 yang mengatur pemberian gelar akuntan. 5 tahun kemudian, organisasi profesi akuntan di Indonesia bernama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI didirikan pada 23 Desember 1957. Organisasi ini mendirikan seksi akuntan publik pada tahun 1978 dan seksi akuntan pendidik di tahun 1986.
Pemerintah RI juga mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing di tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968 yang mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan baru. Iklim investasi yang mendorong industri tumbuh turut memacu perkembangan akuntansi di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan di modul ekonomi terbitan Kemendikbud, ada dualisme praktik akuntansi di Indonesia yang sempat terjadi. Sebagian perusahaan menerapkan sistem akuntansi Belanda dan banyak lainnya mulai memakai sistem akuntansi Amerika. Dualisme tersebut sempat berpengaruh di dunia pendidikan, terutama di level menengah. Lantas, dalam sebuah lokakarya bertajuk Pendidikan Akuntansi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi UI, lahir kesepakatan bahwa sistem pendidikan akuntansi untuk pendidikan menengah dan tinggi di Indonesia menggunakan sistem Amerika. Selanjutnya, kita ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu pengertian akuntansi. Secara umum, pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Adapun pengertian akuntansi menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Donald E. Keiso. Donald E. Keiso adalah seorang profesor akuntansi yang terkenal di Amerika. Dia sudah menulis banyak buku akuntansi sepanjang masa karirnya. Menurut beliau, akuntansi sendiri terdiri dari 3 macam kegiatan yang mendasar, yaitu pencatatan, mengidentifikasi, serta mengkomunikasikan kegiatan ekonomi sebuah organisasi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan. Perusahaan mengidentifikasi kegiatan ekonomi sesuai dengan kegiatan usaha yang terjadi, dan kemudian mencatat semua peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara terperinci pada setiap peristiwa dan juga dalam satuan mata uang yang sama. Akhirnya akan mengkomunikasikan kumpulan informasi tersebut kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam laporan akuntansi tersebut. Yang kedua, yaitu menurut American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Dalam artian, akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan menyusun ikhtisar kejadian atas transaksi keuangan yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga yaitu menurut Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 476 KMK 01/1991. Akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB. Definisi akuntansi menurut Financial Accounting Standard Board merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu menurut ABP Statement nomor 4 dalam Smith-Coulson, mendefinisikan akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam memberikan keputusan pilihan-pilihan yang logis di antara berbagai tindakan alternatif. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.